Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini, saya akan membahas perbedaan seorang trader dan investor, plus minusnya seorang trader maupun seorang investor. Saya membahas hal ini karena masih banyak yang bertanya, "Pak, saham saya turun tajam, perlu di cut loss gak?" Ada juga yang bertanya, "Pak, kenapa harus cut loss? Sebaiknya ditahan saja sampai harga naik kembali dan untung baru dijual." Pertanyaan seperti ini harusnya tidak akan muncul jika kita sudah tahu dari awal posisi kita di bursa saham ini. Walaupun banyak yang awalnya seorang trader mendadak bisa jadi investor karena saham turun tajam. Dan seorang investor yang mendadak bisa jadi seorang trader karena melihat pergerakan saham-saham gorengan yang naik puluhan persen. Yuk kita mulai belajar apa sih yang harus dilakukan seorang trader maupun investor di bursa saham. Semoga informasi yang diberikan di video ini bisa menambah wawasan teman-teman tentang dunia saham. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan analisa-analisa saham yang bisa membantu teman-teman mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Kenapa kita harus memilih menjadi trader atau seorang investor? Kenapa enggak dua-duanya saja? Pasti banyak bertanya seperti ini. Kita memiliki kebebasan untuk menjadi seorang trader maupun investor, atau kedua-duanya di bursa saham ini. Tetapi untuk seseorang yang baru masuk ke dunia saham, saya menyarankan untuk memantapkan diri dulu, mau menjadi seorang investor atau trader, baru mulai mencari saham dan membeli saham. Karena analisa dan saham yang dipilih seorang investor dan trader itu akan berbeda. Saya pribadi adalah seorang trader jangka pendek. Saya jarang menahan saham lebih dari 2 minggu. Pasti ada beberapa viewer yang tidak menyukai analisa yang saya berikan di channel YouTube ini, karena tidak sesuai dengan cara trading mereka. Walaupun saya seorang trader jangka pendek, saya tetap bisa menjadi seorang investor dengan membeli saham-saham berfundamental bagus dan ditahan untuk jangka panjang. Saya akan menjelaskan cara berbagi peran antara trader dan investor di akhir video ini. Sekarang kita akan mulai belajar apa perbedaan antara seorang trader dan investor. Yang pertama, prinsip. Seorang investor mempunyai prinsip buy and hold, membeli saham lalu menahan selama mungkin. Sedangkan seorang trader mempunyai prinsip buy and sell, yaitu membeli saham lalu secepat mungkin dijual dan mendapatkan keuntungan dari selisih harga saat membeli dan menjual. Dari prinsip yang ada ini, maka seorang trader akan menghabiskan lebih banyak waktu mengamati pasar saham daripada seorang investor. Jadi untuk seorang pemula yang tidak mempunyai banyak waktu untuk mengamati harga saham, sebaiknya belajar menjadi seorang investor dahulu. Yang kedua adalah time frame atau jangka waktu. Seorang trader membeli dan menjual saham dalam range waktu 1 hari sampai paling lama 6 bulan. Bisa juga dalam hitungan menit jika trader tersebut fokus pada one day trading. Sedangkan seorang investor membeli dan menjual saham dalam range 6 bulan sampai 10 tahun. Dan bisa juga lebih dari 10 tahun. Tergantung berapa lama seorang investor mau menahan sahamnya. Sekarang yang ketiga, analisis. Seorang trader hanya perlu fokus pada analisa teknikal, tanpa perlu tahu fundamental dari saham yang mau dia beli. Jadi seorang trader akan membeli sebuah saham yang diyakini akan naik dalam waktu dekat tanpa perlu peduli saham tersebut sedang berfundamental jelek. Sebagai contoh, saat saham taksi tiba-tiba bangun dan naik tinggi, trader-trader akan langsung membeli tanpa peduli saham taksi saat ini dengan kondisi perusahaan yang lagi jelek. Sedangkan seorang investor harus mempelajari analisa fundamental dan analisa teknikal. Kebanyakan investor mengatakan tidak perlu belajar analisa teknikal. Tetapi menurut saya pribadi, seorang investor sebaiknya mempelajari analisa teknikal, supaya tahu harus entry di harga berapa. Titik entry merupakan hal penting. Walau mungkin sebagian investor akan mengatakan jika entry di harga yang terlalu tinggi, tinggal beli lagi nanti di harga bawah. Sekarang jika kita bisa membeli di harga bawah, kenapa harus dibeli di harga atas?
Jadi average saham yang kita beli dapat lebih murah. Yang keempat adalah strategi. Strategi seorang investor dan trader juga berbeda. Investor akan mencari saham-saham berfundamental baik dengan harga yang saat ini masih murah. Caranya bisa dengan mempelajari laporan keuangan, belajar menghitung intrinsic value, atau mendapat berita positif. Saham perusahaan yang diamati akan melakukan corporate action yang akan menaikkan harga sahamnya. Sedangkan seorang trader mencari saham yang berpotensi naik dalam waktu dekat dengan cara mempelajari grafik saham. Apakah saat ini sedang break resisten, sedang rebound dari support, dan lain-lain. Dan investor akan melakukan average down jika harga saham yang dibeli mulai turun. Sebaliknya, seorang trader tidak boleh melakukan average down. Seorang trader harus melakukan cut loss jika saham yang dibeli turun dan pindah ke saham lain yang berpotensi naik. Yang kelima, dividen. Seorang investor akan mencari saham-saham yang membagikan dividen dengan jumlah besar dan rutin setiap tahun. Sedangkan seorang trader membeli saham-saham yang akan membagikan dividen, tetapi menjual saat mendekati jump date-nya. Kenapa begitu? Karena saham-saham yang akan membagikan dividen biasanya akan naik saat mendekati tanggal pencatatan dividennya. Itu biasa dimanfaatkan trader untuk membeli dan menjual saat mendekati harga pencatatannya. Karena biasanya juga setelah tanggal pencatatan saham dividen, besoknya saham-saham yang membagikan dividen akan turun. Sekarang kita akan mempelajari kelebihan dan kekurangan dari seorang investor atau seorang trader. Kelebihan seorang investor. Pertama, mempunyai lebih banyak waktu. Maksudnya, karena tidak terlalu sering melihat pergerakan harga saham setiap harinya, maka seorang investor akan mempunyai waktu lebih untuk melakukan kegiatan lainnya. Kedua, tingkat stres yang rendah. Karena tidak terlalu fokus untuk melihat pergerakan saham setiap hari, seorang investor tidak akan stres untuk melihat fluktuasi harga saham yang naik turun setiap harinya. Ketiga, frekuensi transaksi yang sedikit. Sedikitnya frekuensi transaksi akan mengurangi fee transaksi yang harus kita bayarkan. Itu lebih menguntungkan untuk seorang investor. Kekurangan seorang investor. Pertama, waktu profit yang lebih lama. Karena seorang investor menahan saham lebih dari 6 bulan, maka profit yang didapat juga akan sangat lama. Kedua, butuh waktu untuk mempelajari laporan keuangan. Dibandingkan dengan analisa teknikal, analisa fundamental lebih membutuhkan waktu. Ketiga, butuh kesabaran. Karena untuk mendapatkan profit dan dengan waktu yang lebih lama, kita harus lebih sabar. Sekarang kita pelajari kelebihan seorang trader. Kelebihannya, profitnya lebih cepat. Bisa dalam waktu hitungan menit sampai hitungan minggu. Kedua, hanya perlu mempelajari analisa teknikal. Kalau untuk orang awam bilang cuma narik garis, lihat candle, sudah bisa dapat untung. Sekarang kekurangan seorang trader, tingkat stres yang lebih tinggi. Karena seorang trader kadang melihat harga turun terlalu tajam bisa stres. Karena harus cut loss, harus mengalami kerugian. Kedua, butuh waktu ekstra untuk memperhatikan pergerakan saham. Karena itu butuh waktu lebih untuk memperhatikan monitor terus, untuk memperhatikan pergerakan saham setiap harinya. Ketiga, frekuensi transaksi yang tinggi. Makin sering kita melakukan transaksi di bursa saham, maka fee transaksi harus kita bayarkan untuk sekuritas akan lebih besar. Sekarang profit dan resiko. Untuk profit dan resiko, saya melihat keduanya sama aja. Semua tergantung dari keputusan masing-masing. Contohnya, ada orang bilang profit yang didapatkan seorang trader akan lebih besar daripada seorang investor. Itu tidak selalu benar. Karena bisa saja seorang investor mendapatkan profit yang sama dengan seorang trader dalam jangka waktu yang lama.
Bedanya cuma itu aja, beda di jangka waktunya saja. Dan untuk resiko, menurut saya juga sama aja. Memang jika kita menahan saham lebih lama, resiko yang kita punya akan lebih sedikit. Karena saham makin lama ditahan akan makin naik. Tetapi itu juga kalau kita mengambil saham yang memang berfundamental sangat bagus. Jika teman-teman perhatikan, ada saham yang selama 5 tahun harganya tetap sama. Selama 5 tahun bisa aja dia naik turun, tetapi pas tahun kelima harganya sama dengan pas tahun kita beli 5 tahun yang lalu. Jadi resiko sebenarnya sama aja. Semua balik lagi ke pengalaman dan keputusan yang teman-teman lakukan. Bisakah menjadi seorang trader dan investor sekaligus? Jawabannya sangat bisa. Yang teman-teman harus lakukan adalah mempunyai 2 alokasi dana berbeda. Yang harus teman-teman bagi berapa persen untuk dana trader dan berapa persen untuk dana investor. Dan mempunyai 2 akun sekuritas yang berbeda. Bisa di satu sekuritas yang sama atau di 2 sekuritas yang berbeda. Tapi saran saya sebaiknya mempunyai 2 sekuritas yang berbeda. Karena setiap sekuritas mempunyai kelebihan masing-masing. Keuntungan kita mengalokasikan dana adalah supaya tidak tercampur saham-saham yang kita beli untuk trading maupun investing. Setelah mempelajari video ini, teman-teman harusnya sudah mengerti apa bedanya seorang trader dan investor. Apa kelebihan dan kekurangan dari seorang trader dan investor. Semoga setelah ini teman-teman yang awalnya masih bingung sudah bisa tahu dengan jelas di mana posisi teman-teman di bursa saham sebagai seorang investor atau seorang trader. Tidak ada yang lebih baik antara trader dan investor. Semua sama saja. Semua balik lagi ke diri masing-masing. Lebih nyaman dan lebih cocok dengan yang mana? Ada yang menyebutkan jika modal masih kecil harus jadi investor dulu. Karena jadi trader butuh modal besar. Menurut saya itu tidak benar. Kita juga bisa jadi seorang trader walaupun modal kecil. Tetapi memang saham yang harus kita pilih akan berbeda. Di akhir video ini saya ingin mengetahui viewer dan subscriber channel ini lebih banyak trader atau investor. Teman-teman yang telah menonton video ini bisa membantu dengan menuliskan di kolom komentar teman-teman seorang investor atau seorang trader dan telah berapa lama mengenal dunia saham ini. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga informasi yang diberikan bisa bermanfaat. Silakan like dan share video ini supaya bisa membantu lebih banyak orang. Dan support channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya agar channel ini lebih berkembang dan memberikan informasi yang lebih baik ke depannya. Terima kasih.